Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus. Salam. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan di dalam ibadah peringatan Hari Raya Natal tahun 2020 pada pagi hari ini. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sang Immanuel telah datang. Oleh sebab itu bersama-sama mari kita berhimpun memuji memuliakan namanya dengan pujian nomor 109. Hei mari berhimpun. Hei mari berhimpun. Hei mari berhimpun dan bersukaria. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa ini. Jemaat, kami mohon bangkit berdiri. Ibadah perayaan Natal pada pagi hari ini akan terlaksana oleh karena pertolongan Tuhan kita yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya serta tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah kiranya atas jemaat sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami persilahkan jemaat duduk kembali. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, saat ini dunia sedang dilanda COVID-19. Banyak orang kehilangan damai sejahtera. Namun bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia akan menerima damai sejahtera. Dan damai sejahtera sudah diturunkan di bumi. Mari bersama-sama kita memuji memuliakan namanya, karena Tuhan telah memberikan damai sejahtera di dalam hati kita. Dengan pujian nomor 100, muliakanlah, kita pujikan bersama-sama. Muliakanlah,
jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang indah dan mulia ini, mari bersama-sama kita naikkan doa syukur kita di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Tidak ada kata lain selain kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, di mana pada pagi hari ini secara online kami boleh menyatukan hati kami untuk memperingati Hari Raya Natal, pemberian Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini semua karena kasih karunia Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kekal selama-lamanya. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan segenap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Mari Tuhan Kau urapi semua hamba-hamba-Mu ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan pakai sehingga pelayanan kami ini mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi semua umat-Mu yang pada saat ini mengikuti ibadah online bersama kami. Mari Bapa, biarlah di dalam perayaan Natal pagi ini kami semua diberikan damai sejahtera, sukacita surgawi ada di dalam hati kami masing-masing. Sekalipun kami harus menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, namun kami percaya ketika kami mengundang Tuhan masuk di dalam hati kami, maka pada perayaan Natal ini Tuhan, kami semua diberikan damai sejahtera, tidak terkecuali saudara-saudara kami yang saat ini sedang merasakan kelemahan fisik oleh karena ada sakit penyakit dalam tubuh mereka. Kami doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tangan Tuhan yang penuh kuasa tumpangkan atas tubuh mereka. Tuhan berikan kesembuhan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Engkau limpahkan di dalam hati mereka. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami keprihatinan, yang saat ini sedang mengalami kekurangan. Kami doa demi nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan limpahkan berkat-Mu atas kehidupan mereka. Tuhan berikan damai sejahtera di dalam hati mereka, damai sejahtera di dalam rumah tangga mereka, sehingga kami semua dalam situasi dan kondisi apapun, semua umat Tuhan tetap boleh merasakan damai sejahtera yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap orang yang bernapas pada pagi hari ini memuji memuliakan nama-Mu, menyambut anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat kami yang telah datang ke dunia, Allah yang sejati, menjadi manusia yang sejati untuk menebus dosa setiap umat manusia. Pada saat ini Tuhan, kami memperingati bersama-sama atas anugerah Tuhan itu. Biarlah puji-pujian kami, biarlah doa kami, persembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapa, suasana Natal di tengah-tengah COVID-19, biarlah suasana Natal yang penuh dengan damai sejahtera dilimpahkan di dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan di tempat ini, di GITJ Patian, di gereja-gereja lain, di mana-mana pun umat-Mu berada. Damai sejahtera surgawi Tuhan limpahkan, sehingga suasana Natal saat ini Tuhan benar-benar mendatangkan hormat dan kemuliaan nama Tuhan, dan mendatangkan damai sejahtera bagi setiap umat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tidak lupa Tuhan, kami berdoa untuk ibadah tanggal 26 di dalam perayaan Natal kami. Tuhan Kau memberkati segala sesuatu yang dipersiapkan, Tuhan berkati sehingga semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai Raja di atas segala raja. Dia membawa damai sejahtera. Oleh sebab itu pada pagi hari ini dengan penuh gembira kita sambut kedatangannya dengan pujian nomor 119. Hai dunia, gembiralah. Dunia, gembiralah. Dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur. Dunia lupakan rajamu penebus. Aku bilang gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersoraklah terus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kita sambil memuji Tuhan dengan pujian nomor 302, Ku beri persembahan. Persembahan, ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamat. Bait 2. Dengan sukaria ku beri padamu. Dengan sukaria ku beri padamu. Bersama-sama mari kita bangkit berdiri, kita tunduk kepala di dalam doa, kita serahkan persembahan ini di hadapan Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah datang ke dunia, menjelma menjadi manusia, menjadi penebus, Sang Juru Selamat kami yang sejati, Yesus Kristus Tuhan, Sang Mesias. Terima kasih Tuhan, tanpamu hidup kami tidak berarti. Tanpamu kami masih terbelenggu di dalam dosa. Namun karena kasih karuniamu Tuhan, Engkau angkat kami menjadi anak-Mu. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh memuji-muji nama Tuhan, masuk di hadirat Allah dengan penuh sukacita. Perkenankan Tuhan pada pagi hari ini, kami ungkapkan rasa syukur kami dengan persembahkan-persembahan yang terbaik untuk kemuliaan dan kehormatan nama-Mu ya Bapa. Namun kami menyadari Bapa,
bahwa persembahan kami tentunya masih banyak sekali kekurangannya. Ampunilah kami semua. Kiranya Tuhan berkenan menyempurnakan persembahan ini. Biarlah melalui persembahan ini Tuhan namamu dipermuliakan. Berkatilah semua hamba-hambamu yang Tuhan percaya untuk membawa mengelola persembahan ini. Berkati kehidupannya Tuhan. Demikian juga semua umat Tuhan, dari anak-anak balita sampai para lansia, dari yang ada di kota Kudus maupun yang di luar kota Kudus. Kiranya Tuhan berkenan memberkati semua umat-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Engkau limpahkan di dalam rumah tangga mereka, di dalam pekerjaan mereka, di mana-manapun umat-Mu berada. Tuhan senantiasa memberkati dan memberikan damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita siapkan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita tunduk kepala di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah raya perayaan Natal tahun 2020 pada saat ini. Tuhan, biarlah puji-pujian kami pada pagi hari ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadikan hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami percaya ketika kami memuji dan memuliakan nama-Mu, Tuhan berkenan mendengarkan puji-pujian kami. Bahkan Tuhan bertahta di atas puji-pujian kami. Sehingga setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah ini boleh merasakan hadirat Allah ada di dalam ibadah kami. Tuhan, tiba saatnya kami bersama-sama hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Sebelum kami membaca dan mendengarkan firman Tuhan ini, urapilah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga segala sesuatu yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu hanyalah kebenaran firman Tuhan saja. Demikian juga seluruh umat Tuhan yang saat ini telah menyiapkan hati mereka. Kiranya Tuhan berkenan memberkati, berikan hikmat, sehingga kami semua dimampukan untuk mengerti, mengimani dan melakukan firman-Mu ini ya Tuhan. Mari Bapa, Engkau katakan apa yang hendak Tuhan katakan kepada kami semua. Hamba-hamba-Mu siap untuk mendengarkan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami yang diberkati menyambut firman Tuhan ini dengan penuh kerendahan hati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambilkan dari kitab Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Sekali lagi Yesaya 7 ayat 10 sampai dengan 17, demikian firman Tuhan. Pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan, keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong.
Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Immanuel adalah bukti dari sebuah janji. Sekali lagi, Immanuel adalah bukti dari suatu janji. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam konteks ini, Nabi Yesaya dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang Yehuda di zaman Raja Ahaz. Pada waktu itu terjadilah suatu peristiwa di mana Rezin, Raja Aram dengan Pekah bin Remalia Raja Israel yang beribu kotakan di Samaria, maju menyerang Yehuda yang beribu kotakan di Yerusalem. Pada waktu itu Raja Ahaz sebagai Raja Yehuda ketika mendengar bahwa orang-orang Aram bergabung dengan orang-orang Israel, menyerang orang-orang Yehuda, Raja Yehuda, Ahaz, dan beserta semua rakyatnya, dikatakan di dalam ayat yang kedua pasal 7, maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar, ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Ketika Aram bergabung dengan Israel, Raja Yehuda beserta semua rakyatnya dikatakan mengalami ketakutan, mereka gemetar. Dan pada waktu itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memakai Nabi Yesaya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya mereka dikuatkan, supaya mereka diteguhkan, supaya mereka diberikan ketenangan. Dan firman itu disampaikan di dalam pasal 7 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9, mari kita perhatikan. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan Amah Rezin dan dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya, kemudian mengangkat anak Tabel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Sebab Damsyik ialah ibu kota Aram, dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim, dan kota Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Sebuah firman Tuhan disampaikan kepada Raja Ahaz dengan maksud memberikan ketenangan, meneguhkan hatinya, menghancurkan ketakutannya. Mengapa Tuhan berfirman kepada Yesaya supaya disampaikan kepada Ahaz? Karena pada waktu itu Yesayalah yang dipakai Tuhan sebagai nabi untuk menasihati Raja Ahaz, supaya Raja Ahaz tidak mengalami ketakutan, tidak mengalami kecemasan di situ. Maka Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada
Ahaz melalui Nabi Yesaya. Supaya dia meneguhkan hatinya, supaya dia tenang, supaya dia tidak kecut hati, supaya dia tidak takut atas ancaman Raja Aram dan orang-orang Israel pada waktu itu. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus. Namun apa yang terjadi? Ternyata Ahaz ini tidak percaya kepada firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Karena ketidakpercayaannya itu, maka Ahaz beserta rakyatnya, orang-orang Yehuda, dibelenggu dengan sebuah ketakutannya. Mereka tawar hati, mereka kecut, mereka mengalami ketakutan yang luar biasa pada waktu itu. Firman Tuhan sudah mengatakan, itu tidak akan terjadi. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, akibat orang tidak percaya kepada firman Tuhan, hidupnya pasti dibelenggu dengan ketakutan dan kecemasan. Ini terbukti melalui kehidupan Raja Ahaz beserta rakyat Yehuda pada waktu itu. Dan firman Tuhan mengatakan, jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Kalau orang tidak mempercayai firman Tuhan, maka dia akan mengalami ketakutan dan kecemasan. Dan dia tidak akan teguh jaya. Artinya dia akan mengalami kekalahan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Lalu Tuhan memakai Nabi Yesaya menyampaikan kepada Raja Ahaz, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Artinya di sini, karena Ahaz ini tidak percaya kepada firman Tuhan, maka untuk meyakinkan Ahaz akan kebenaran firman Tuhan ini, Ahaz diminta supaya meminta tanda dari Tuhan. Bahkan mintalah tanda dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Namun apa jawab Raja Ahaz di sini? Dia mengatakan, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Kelihatannya indah sekali kata-katanya ini. Aku tidak mau meminta pertanda, aku tidak mau mencobai Tuhan. Tetapi Nabi Yesaya yang penuh hikmat dipakai Tuhan untuk mengingatkan bahwa Ahaz memerlukan sebuah tanda. Karena dia tetap tidak percaya akan firman Tuhan ini. Ini orang yang aneh. Tidak percaya kepada firman Tuhan, diminta supaya meminta tanda, namun tidak mau meminta tanda. Akhirnya Yesaya menegurnya. Dia menegur seperti ini dalam ayat 13. Baiklah, dengarkanlah hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sudah tidak percaya, diminta tanda, tidak mau juga. Ini orang yang membingungkan. Maka Yesaya menilai, ini orang yang melelahkan orang, juga melelahkan Allahnya. Tidak percaya, diminta supaya meminta tanda, tidak mau juga. Harusnya logikanya ketika orang tidak percaya, lalu minta tanda. Harusnya seperti itu, supaya percaya. Namun ini diperintahkan untuk minta tanda, enggak mau minta tanda. Inilah orang yang melelahkan Allah menurut Nabi Yesaya. Karena Ahaz tidak mau minta tanda, maka Tuhan sendirilah di dalam ayat yang ke-14 yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Artinya,
bahwa orang Aram dan orang-orang Efraim, orang-orang Israel yang beribu kotakan di Samaria, yang ingin menyerang, ingin menghancurkan Yehuda, ini tidak akan terjadi. Kalau kamu tidak percaya, ini tandanya dari Tuhan. Maksudnya seperti itu. Lalu Tuhan memberi tanda seperti ini. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang keduanya rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Artinya, ketika anak ini yang disebut Immanuel ini lahir sebelum bertumbuh menjadi dewasa, kedua raja yang ditakuti oleh Ahaz dan semua orang Yehuda ini akan mengalami kekosongan kerajaannya. Mereka tidak akan bisa menghancurkan kerajaan Yehuda sebelum Immanuel itu bertumbuh dewasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata firman ini digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan di dalam Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-23, 22 dan 23 maksud saya, di sana dikatakan seperti ini. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Kalau kita baca ayat-ayat di atasnya ini menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Firman ini disampaikan oleh malaikat pada Yusuf, supaya Yusuf itu mengambil Maria sebagai istrinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali kita ke kitab Yesaya tadi. Kalau Ahaz mengalami ketakutan, Ahaz mengalami kecemasan, Ahab gemetar di situ bersama seluruh rakyatnya karena mendengar Yehuda dikepung oleh orang-orang Aram, dikepung oleh orang-orang Efraim. Saudaraku dikasihi Tuhan, Tuhan berjanji bahwa itu tidak akan terjadi. Dan tandanya adalah ketika ada seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki dan ia akan menyebutnya Immanuel. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, dan ini digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kelahiran Tuhan Yesus Kristus untuk menggenapi firman Tuhan ini. Artinya sebelum Tuhan Yesus itu bertumbuh menjadi dewasa, firman Tuhan ini digenapi bahwa Yehuda tidak bisa dihancurkan oleh orang-orang Aram. Itu artinya kelahiran Tuhan Yesus yang disebut orang Immanuel itu membuktikan bahwa firman Allah yang sudah disampaikan Nabi Yesaya 3000 tahun sebelumnya itu benar adanya. Iya dan amin. Tanpa salah, karena itu digenapi. Sekalipun saat ini banyak orang tidak percaya kepada firman Tuhan ini, namun saya mengingatkan kepada setiap umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan bahwa firman yang kita pegang ini benar, ini nyata, tanpa kesalahan apapun. Ini bukan palsu. Firman Tuhan benar. Kelahiran Immanuel membuktikan kebenaran firman Allah ini. Kelahiran Immanuel juga membuktikan bahwa Immanuel, Tuhan beserta kita, itu nyata. Karena ketika Tuhan berjanji melalui Nabi Yesaya bahwa Yehuda akan dilindungi dari orang-orang Aram, ini benar-benar terjadi.
Tuhan mau supaya Ahaz beserta rakyat Yehuda pada waktu itu tidak mengalami ketakutan, tidak gemetar, tidak takut, tidak cemas, karena Tuhan membuktikan penyertaannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi adanya Natal ingin membuktikan satu, bahwa firman Tuhan itu benar. Dua, membuktikan bahwa penyertaan Tuhan itu nyata atas hidup setiap umat pilihannya. Orang-orang Yehuda adalah pilihan Allah. Ketika mereka terancam oleh bahaya, ketika ada kerajaan lain ingin menghancurkannya, firman Tuhan membuktikan bahwa penyertaan Tuhan itu nyata kepada setiap umat pilihannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berminggu-minggu kita mendengarkan firman Tuhan tentang ketakutan, kecemasan. Karena keadaan yang sesungguhnya sedang terjadi saat ini, sedang banyak orang mengalami ketakutan dalam hidupnya. Orang mengalami kecemasan dalam hidupnya. Diperhadapkan dengan satu realita, ada bahaya di sana. Mereka mencoba mencari perlindungan menurut akal mereka. Mereka coba mencari keselamatan menurut hikmat mereka. Tapi perkenankan saya matur bahwa satu-satunya perlindungan yang nyata atas hidup kita adalah Tuhan. Karena Tuhan telah membuktikan penyertaannya, perlindungannya kepada umat pilihannya, dan firman-Nya itu adalah benar. Saudara, orang-orang yang mengejek firman Tuhan karena mereka tidak percaya kepada firman Tuhan. Dan tujuannya adalah untuk melemahkan iman kita. Situasi dan kondisi yang terjadi dalam hidup kita sama. Tujuannya adalah untuk melemahkan iman kita. Pada waktu firman ini disampaikan kepada Raja Ahaz supaya meneguhkan hati, Ahaz tidak percaya. Akhirnya hatinya tidak teguh, imannya tidak kuat karena tidak mempercayai firman Tuhan. Bahkan ketika diminta tanda tidak mau minta tanda. Dan kalau ini kita petik, lalu kita tarik dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman ini nyata. Penyertaan Tuhan itu nyata. Sudah terbukti. Sebagai umat Tuhan, sekalipun ada yang mengejek kita tentang firman Tuhan kita palsu, tentang firman Tuhan kita tidak benar, semuanya bohong. Tergantung kita tetap teguh kuat percaya kepada Tuhan atau tidak. Sekalipun situasi dan kondisi membelenggu kita, menakut-nakuti kita, mengancam jiwa kita, tergantung kita. Kita meyakini akan penyertaan Tuhan apa tidak. Firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-9, jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Oleh sebab itu marilah, kalau ingin teguh, kalau ingin jaya, kalau ingin diberkati Tuhan, kalau ingin disertai Tuhan, kalau ingin dilindungi Tuhan, kalau ingin diselamatkan Tuhan, kita harus tetap percaya. Yakini bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dunia boleh berguncang, namun firman Tuhan tetap ada. Dan firman Tuhan ini sudah ada sebelum dunia diciptakan. Bahkan setelah dunia berakhir, firman Tuhan tetap ada. Tergantung kita. Maukah sungguh-sungguh kita meyakini akan kebenaran firman Tuhan? Maukah sungguh-sungguh kita meyakini akan penyertaan Tuhan? Mungkin kita bertanya, Pak, oke, itu zaman perjanjian lama yang dibuktikan itu. Zamannya Raja Ahaz, Tuhan menyatakan penyertaannya. Zaman sekarang, zaman perjanjian baru, zaman gereja, apa juga akan terbukti penyertaan Tuhan?
Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan buktikan penyertaan Tuhan masih ada. Zaman perjanjian baru, zaman anugerah, zaman gereja akan tetap ada bagi orang-orang yang setia dan percaya kepadanya. Kita lanjutkan besok sore tanggal 26 dalam perayaan Natal kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau ingatkan kami supaya kami tetap meyakini akan kebenaran firman-Mu, bahwa firman-Mu adalah benar. Supaya kami meyakini akan penyertaan Tuhan, bahwa penyertaan-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Sehingga di dalam hidup ini Tuhan, situasi dan kondisi apapun, kami tidak akan terbelenggu oleh ketakutan. Namun damai sejahtera surgawi dilimpahkan di dalam hati kami. Dalam situasi dan kondisi ini, kami akan tetap bisa merasakan damai Natal di tengah-tengah keluarga dan kehidupan kami. Mari Bapak, Engkau berkati setiap umat Tuhan melalui firman Allah ini. Sehingga firman ini meneguhkan, menguatkan, mengingatkan kami semua. Supaya kami tetap setia dan percaya akan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan muji Tuhan dengan pujian nomor 99, Kita Surga Bergema. Lahir Raja mulia, sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Baik Tuhan, yang di surga disembah, Kristus, Raja yang bakal, lahir dalam dunia, dan Maria budanya, dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal, yang di surga, dan disembah Kristus Raja yang bakal, dan Maria dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil. Adalah Immanuel, kita
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Allah. Percayalah, Tuhan yang Maha Dahsyat akan memberkati engkau. Turunlah kiranya atas jemaat sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus. Kiranya senantiasa memberkati kehidupanmu, memberikan damai sejahtera Natal di dalam keluargamu, di dalam pekerjaanmu, dimanapun engkau berada. Tuhan menyertai engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat ilahi dan damai Natal senantiasa dilimpahkan di dalam kehidupanmu dari siang ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Haleluya. Amin. Bersama-sama kita pujikan dengan pujian nomor 118, bait pertama. Sungguh mulia, sungguh mulia berkarunia dari Natal yang kudus. Duka berakhir, Kristus dari. Mari bernyanyi dengan Selamat siang, selamat Natal. Tuhan memberkati kita semua dengan damai Natal. Amin.